menjadi momen penting bagi pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat untuk melakukan refleksi sekaligus memperteguh tekad bersama dalam membangun Kabupaten Puncak yang semakin maju, aman, dan sejahtera. Rangkaian acara diisi dengan doa bersama, penyampaian sambutan pimpinan daerah, serta berbagai kegiatan yang melibatkan perwakilan tokoh adat, tokoh agama, dan lapisan masyarakat. Melalui peringatan ini, pemerintah Kabupaten Puncak berharap semakin terjalin kebersamaan dan persatuan yang kokoh, serta semakin meningkat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pembangunan. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pejuang pemekaran wilayah, serta kepada seluruh masyarakat yang senantiasa mendukung jalannya pemerintahan, mulai dari masa penjabat hingga terbentuknya kepemimpinan definitif. Menurutnya, sejak masa kepemimpinan penjabat, telah diletakkan pondasi pembangunan yang meliputi aspek pelayanan masyarakat, ketertiban umum, hingga pembangunan sarana-prasarana yang terus dikembangkan hingga memasuki usia ke-18 tahun ini. Sekda juga mengakui bahwa proses pembangunan di daerah ini menghadapi sejumlah tantangan nyata. Salah satu kendala utama adalah kondisi geografis yang sulit, di mana dari ibu kota kabupaten menuju 25 distrik di wilayah ini belum terhubung oleh jaringan jalan darat. Maju, aman, sejahtera, dan bermartabat. Namun kita juga harus jujur mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Akibatnya, mobilitas dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan belum dapat berjalan maksimal, dan perpindahan antar wilayah masih sangat bergantung pada sarana penerbangan. Di usia ke-18 tahun ini, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas bandar udara yang belum memadai turut menjadi penghambat utama. Selain aksesibilitas, aspek keamanan juga menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap kelancaran pelayanan publik di sejumlah wilayah. Masih terdapat gangguan akibat konflik bersenjata yang terjadi antara aparat keamanan TNI Polri dengan kelompok yang menolak. Kabupaten Puncak ke-18 tahun 2026 ini. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN, baik eselon 2 sampai dengan non-eselon, dan juga seluruh masyarakat. Kita sama-sama merayakan ulang tahun Kabupaten Puncak yang ke-18 tahun di 2026 ini. Yang kedua, saya menyampaikan juga terima kasih kepada para pelaku perjuangan Kabupaten Puncak, dari para teker, aspirasi masyarakat sampai pemerintah Kabupaten Puncak saya waktu itu. Kemudian pemerintah pusat mengeluarkan SK terkait dengan pemekaran Kabupaten Puncak, ibu kota Ilaga, dan juga seluruh masyarakat. Mereka sama-sama mendukung pemerintahan ini berjalan dari karateker sampai definitif, 2 kali definitif masa Pak Willy Malik. Itu definitif pertama, kedua, bahkan sampai sekarang di 2026 ini terpilihlah Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih sekarang Pak Idris Tabuni dengan Pak Dr. Nyagaban menjadi Bupati definitif kedua. Kami menyampaikan terima kasih karena kepemimpinannya karateker dulu Pak Simon sampai dengan Bupati Pak Willy Malik sudah meletakkan fondasi pembangunan di Kabupaten Puncak ini, baik penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan sudah berjalan sampai dengan 2026 memasuki usia ke-18 tahun. Kami berharap supaya tahun ke depan kami berharap sejumlah pembangunan di Kabupaten Puncak ini, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan kemasyarakatan, kemudian pemberdayaan ekonomi daerah ini bisa berjalan. Di tengah-tengah dinamika selama 18 tahun ini banyak hal yang kita lalui, terutama keamanan. Keamanan dari ibu kota kabupaten ke 25 distrik yang lain kita tidak bisa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara maksimal karena satu, geografisnya sangat susah. Kita harus jalan kaki karena tidak ada jalan darat, sehingga masyarakat jalan kaki. Dari satu distrik ke distrik yang lain harus melalui pesawat. Jadi kita kesulitan infrastruktur jalan darat, kemudian pesawat juga kita banyak bandara belum ada. Bandara yang ada hanya Sinak, Agandrumi, dan Dewa Dovodervos. Sehingga ini menjadi kendala kami pemerintah daerah. Ke depan kami berharap pemerintah menganggarkan
terutama infrastruktur jalan dari ibu kota ke distrik-distrik supaya perekonomian ini bisa berputar. Yang kedua soal keamanan. Selama ini hampir 3-4 tahun terakhir ini Kabupaten Puncak ini dikenal dengan konflik bersenjata, baik itu TNI Polri dan TPNOPM dalam rangka stabilitas keamanan. Oleh karena itu kami berharap tahun ke depan pemerintah, keamanan, baik TNI Polri dan pihak-pihak yang melawan pembangunan berharap supaya jadi satu untuk kita betul-betul membangun Kabupaten Puncak ini lebih bagus. Yang ketiga, kami tahu bahwa Kabupaten Puncak dari sisi kemahalan harganya memang sangat tinggi. Ini secara nasional maupun secara nasional dan internasional, karena harga semen satu sak saja sekarang sudah 2.800.000, 2.500.000 sampai 2.800.000. Aqua itu sudah Aqua Jumbo sudah 25.000. Belum yang lain-lain, infrastruktur jalan aspal di ibu kota kabupaten belum ada. Oleh karena itu untuk menjawab ini kami betul-betul pemerintah daerah benar-benar kita fokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan transportasi darat, dalam hal ini pembangunan bandara, kemudian juga kita fokus untuk kolaborasi antara kami dengan pemerintah provinsi pusat. Kemudian kami buat tetangga dan Mimika, sehingga satu-satunya orang Puncak ini mau sampai di Puncak itu rutenya Timika Ilaga, sehingga kami harus koordinasi kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Mimika supaya mereka juga bisa bantu kami ya, transportasi jalan darat ini dari Mimika sampai di Jila. Kami juga dari sini kejar sampai ke karena Jila itu merupakan daerah perbatasan administrasi. Kita tidak bisa sampai di Timika. Kalau kita tidak kolaborasi ke depan sama saja. Ini tetap kita tidak pernah ada jalan darat. Oleh karena itu langkah-langkah itu yang kita lakukan. Langkah-langkah kerjasama untuk penyelesaian konflik bersenjata di Puncak. Kemudian sisi yang lain kami pemerintah juga sudah melaksanakan pemberian bantuan beasiswa Puncak Cerdas kepada anak-anak kita. Puncak supaya ke depan ini mereka bisa sekolah. Kita udah kerjasama dengan Yayasan Binterbusi, Yayasan Maka Edukasi, Yayasan dari Poltekes Uncen, agar supaya anak-anak ini kita siapkan mereka pulang bisa menjawab semua permasalahan kita sampaikan. Yang berikut permasalahan ini kita lihat ASN ini kurang aktif, ya, para kepala OPD sampai dengan non-eselon. Jadi kami berharap dalam ulang tahun ini banyak hal yang di belakang kita sudah melihat. Ke depan kita harus memperbaiki kehadiran ASN ini sangat penting. Karena masyarakat ini mereka membutuhkan sentuhan langsung kepada pelayanan langsung dari kami aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Puncak. Ini yang perlu saya sampaikan. Hal yang kelima adalah saya menyampaikan pesan kepada masyarakat yang ada di sini. Kita sama-sama menjaga situasi keamanan. Tidak boleh perang. Ya. Tidak boleh menyebarkan isu-isu hoaks, provokasi kepada siapapun, perang suku di Timika tidak boleh bawa naik di daerah ini. Bupati dan Wakil Bupati sudah mencanangkan peletakan batu pertama dengan kantor Bupati, kantor DPR. Kemudian kita sudah guest house, kemarin sudah resmian 1 tahun kerja Bupati Wakil Bupati kita sudah memeriahkan dengan berbagai kegiatan. Ini momen yang tepat, pengalaman yang kita lakukan kemarin di sini, sekarang kita harus mengejar ke depan lebih baik. Lebih baik kita bersatu, kolaborasi antara aparat ASN dan aparat TNI Polri dan masyarakat gereja, kita jadi satu untuk membangun Kabupaten Puncak lebih sejahtera. Terima kasih Bapak.